Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi-sesi pembacaan pastinya ya. Namun jangan lupa untuk kamu yang sudah sering datang atau baru banget datang tapi belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di-subscribe biar Sora bisa berkembang. Sora doain kamu banyak rezekinya. Hari ini kita akan membaca sebuah tema ya tentang seseorang ya yang tak mampu lagi sendiri. Orang ini tidak mampu lagi merasa dia harus sendirian karena dia menginginkan kamu ada di sisi. Wah, romantis ya judulnya hari ini adalah yang tak mampu lagi sendiri, inginkan hadirmu di sisi. Oke. Sora akan mengambil energi dari banyak orang, jadi belum tentu resonat sama kamu, bisa cuma rasa-rasa setengah dan sebagainya. Semoga apa yang Sora sharingkan hari ini bisa berguna untuk kamu. Kita lihat dulu ya, siapakah orang ini. Di sini ada energi dari Five of Cups ya. Orang ini cenderung memang suka punya sikap yang terkadang dia bisa bimbang, galau, atau ragu-ragu. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Ada satu perasaan sendu atau perasaan kekecewaan atau gloomy yang meliputi hatinya dia ya. Ada satu kerinduan kayak dia ingin bertemu dengan pasangan jiwanya atau bertemu dengan pasangan hatinya ya. Nah, di sini ada hal-hal yang kayak berjalan tidak sesuai dengan keinginannya dia ya, atau sesuai dengan harapan atau perencanaan. Perasaan dia cenderung tidak menentu dan cenderung terombang-ambing ya. Artinya orang ini memang dalam satu situasi yang perasaannya itu kadang-kadang bisa tidak menentu atau tidak stabil. Karena di sini kita melihat adanya air yang melambangkan biasanya perasaan dan ada karena gini, selain itu juga ada alur hidup yang dia merasa bahwa alur hidupnya dia itu seperti penuh dengan riak-riak, penuh dengan ombak-ombak, penuh dengan segala sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Jadi kadang-kadang dia menjadi merasa galau ya karena ketidakpastian jalan hidupnya dia. Yang membuat jadi hati dan perasaannya kurang tenang. Oke. Dan yang berikutnya ada dari Two of Pentacles. Orang ini sedang dalam suatu periode di mana dia dituntut harus menjadi pribadi yang kuat, sementara dia harus berjalan atau berada dalam situasi harus menyimbangkan segala sesuatu ya. Karena kalau Sora lihat di sini, ada yang memang sedang dalam posisi-posisi di mana kondisi keuangannya cukup sulit ya, cukup naik turun gitu ya. Kalau yang Sora lihat mungkin antara pemasukan dan pengeluaran itu nggak berimbang gitu ya. Sehingga dia itu seperti harus stabil. Nah, kondisi dia yang seperti ini kadang-kadang membuat dia itu merasa jadi kayak aku kewalahan gitu ya. Karena secara berulang seringkali terjadi pola-pola seperti ini. Keuangan yang gak stabil, pemasukan yang sama pengeluaran itu gak seimbang gitu loh. Sehingga mempengaruhi perasaannya dia. Ya, dia merasa seperti dalam situasi-situasi yang sulit untuk keluar dari situasi-situasi ini. Di sini dia merasa seperti hati dan perasaan dia merasa kayak seperti selalu muram. Dia merasa ini adalah artinya tamat untuk hidupnya dia atau banyak hal yang dia merasa kayak kok nggak bisa berjalan dengan lancar ya. Dia banyak kayak harus mengkat hal-hal yang dia sukai atau hal-hal yang dia inginkan dalam hidupnya ya. Tapi dia menyadari harusnya adanya transformasi dari perubahan dia di dalam diri ya. Dia seperti ingin keluar dari situasi yang ada ya. Karena kalau sholat di sini kan memang situasi dia sulit ya. Termasuk di sini situasi finansial gitu loh yang tidak berimbang gitu loh ya. Jadi kadang dia harus menjadi pribadi yang kuat. Sebenarnya dia belum tentu kuat ya. Dan di sini dia seperti merasa harus mentransformasi hidup tapi mengalami suatu kesulitan ya. Kalau Sora lihat di sini, menjalankan hubungan dengan kamu juga mungkin sudah banyak pengorbanan di antara kalian ya. Antara kamu yang banyak melakukan pengorbanan atau dia banyak melakukan pengorbanan atau kalian sama-sama banyak berkorban ya. Itu kalau yang Sora lihat ya. Tapi ini juga bisa menandakan indikasi adalah the death adalah hubungan kamu sama orang ini bisa saja mungkin sudah berakhir ya atau berjalan tidak lancar tapi dia belum bisa benar-benar melupakan kamu. Seperti ada perasaan berat untuk bisa melupakan atau let go kamu. Kalau Sora lihat di sini masih seringnya pikiran dia itu masih sering mengarah kepada kamu. Pikiran-pikiran dia itu sering sekali masih ke arah kamu gitu ya. Dan di sini masih seperti berharap apakah mungkin masih ada jalan di antara kalian. Ya. Oke, berikutnya.
Di sini juga mengindikasikan ya, bahwa sebenarnya seseorang ini adalah seseorang yang penuh gairah, semangat ya. Dia tampil dengan tampilan yang menarik, orangnya kreatif dan banyak ide gitu ya. Dan apa namanya selalu punya penampilan yang gampang menarik perhatian orang lain. Kalau Sora lihat di sini ya. Dia tadinya awalnya adalah seseorang yang juga mungkin sebenarnya bersemangat ya. Dan dia itu sebenarnya ada beberapa dari mereka juga memang orang-orang yang secara tampilan fisik juga good looking ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan ada beberapa dari mereka yang secara meskipun kelihatan pasif atau diam, sebenarnya masih sering memperhatikan kamu. Sering merasa masih stalking kamu. Oke. Yang berikutnya adalah orangnya sebenarnya adalah orang yang cukup romantis atau justru orang yang sangat-sangat demanding ya. Artinya dia punya perasaan ada sisi clingy ya. Artinya dia memang bergantung sama pasangannya atau bergantung sama orang yang dia sayang itu secara besar. Dia seperti pingin selalu dimanjain, diperhatikan, di ngertiin gitu ya, kalian suara lihat. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa ada dari semenjak dari awal dia ketemu sama kamu, dia seperti langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Antara mungkin kamu yang suka atau dia atau dari kalian. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih yang kira-kira menjadi suatu suatu kendala di antara kalian sampai kok hubungan ini berakhir gitu ya, karena di sana ada kartu death, ada satu yang berakhir ya. Kita mau lihat apakah selain ada masalah finansial, apakah ada hal-hal lain yang mempengaruhi ini. Sebentar ya, Sora lagi siapin kartunya. Kita mau lihat apa sih kira-kira yang menjadi isu dasar dari hubungan ini ya, apa yang menjadi topik utama. Kira-kira ada hal apa yang membuat hubungan ini jadinya berakhir atau ada kendala. Oke. Yang pertama adalah adanya energi dari kesuksesan atau energi keberhasilan. Jadi di sini kalau yang Sora lihat ada situasi-situasi yang mana ya, situasi-situasi yang mungkin belum adanya keberhasilan atau kesuksesan yang diinginkan ya. Di sini ada hubungannya dengan masalah finansial dan kesiapan secara finansial. Untuk kalian yang mungkin sudah dalam ikatan komitmen yang lebih serius seperti pernikahan atau menjelang ke pernikahan, ya, kendala finansial ini menjadi sesuatu yang sangat berefek besar kalau Sora lihat ya, tentang masalah kesuksesan, ya. Di sini juga tentang ada yang namanya pride atau harga diri. Artinya orang ini bisa saja memang merasa kayak belum yakin untuk bisa ke depannya sama kamu karena merasa kayak aku harus punya pride nih. Aku harus punya satu pride di mana menunjukkan bahwa aku bisa sukses dan bisa menunjukkan keberhasilan sama kamu. Apalagi sini ada energi dari si divine maskulin. Memang dari si divine maskulin yang di sini menunjukkan adanya pride ya. Ingat bisa vice versa antara kamu atau dia yang kayak aku harus pride, aku harus nunjukin sama kamu kalau aku mampu dan berhasil dan sukses, ya. Yang berikutnya adalah tentang masalah kestabilan. Ya, jadi di sini bisa saja memang yang menjadi masalah adalah kestabilan yang tidak menentu ya, entah kestabilan finansial yang tidak menentu atau justru karena kestabilan finansial yang tidak menentu membuat hati atau pikiran dia pun jadinya bingung dan sering bimbang dan sering galau ya. Jadi ngomongin soal kestabilan yang nggak stabil gitu hubungannya ya. Kadang-kadang mungkin naik turun gitu loh flowing jalanin hubungannya ya. Dan di sini seperti banyak yang melakukan tindakan-tindakan side ya. Nah, di sini ada yang mungkin tiba-tiba saja memutuskan atau tiba-tiba ngindarin atau justru tiba-tiba ngilang atau menjauh ya. Jadi di sini ada energi dari sesuatu yang secara sepihak atau secara cepat itu langsung di-cut atau sesuatu yang langsung dipotong begitu saja. Jadi seperti sesuatu yang tidak diduga-duga tiba-tiba langsung terputus begitu saja ya. Jadi bisa saja dia yang memang langsung memutuskan begitu saja ya. Dan tidak adanya pesan ya. Jadi kalau Sora lihat di sini tidak ada kedatangan, tidak ada perjumpaan, langsung menghilang begitu saja ya. Jadi seperti ada pergerakan menjauh yang secara tiba-tiba, yang tidak diperkirakan, kamu nggak duga-duga gitu ya. Yang tanpa ada warning atau tanpa ada tanda-tanda, tiba-tiba aja dia langsung kayak oh ya udah menyudahi atau kayak menjauhi kamu
Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Menghindari ya, ada di sini yang menjauhi, ada yang memutuskan, ada yang menghindari. Walaupun kalian sama-sama, mungkin ada beberapa juga yang kayak ngindar gitu loh. Seperti mungkin kalau diajakin ketemu males-malesan, diajak komunikasi balesnya seadanya gitu. Itu yang Sora lihat gitu ya. Nah, sekarang apa yang sedang terjadi sama dia? Apa yang sedang dia rasakan? Di sini ada energi dari King of Cups. Ada perasaan terdalam di dalam dirinya dia, ya. Meskipun dia dalam pasif dan kesendirian, ya. Perasaan dia tidak menentu. Perasaan dia tidak menentu, tapi di sini ada satu perasaan kerinduan ya, karena sebenarnya di sini ada seseorang yang sangat sensitif, Sora lihat di sini, yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang gitu ya. Jadi ada seseorang yang masih punya perasaan yang besar, perasaan yang sangat punya. Kalau King itu yang tertinggi ya. Jadi masih punya perasaan yang sangat dalam sebenarnya. Di balik sikapnya dia yang diem itu, tidak menentu itu, sebenarnya dia masih menyimpan perasaan yang terdalam sama kamu. Ya. Dan di sini ya, sikap itu ya, dia mengendap-endap menghindari dari kamu gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini seperti tidak sanggup atau tidak berani untuk menjelaskan sama kamu. Kalau Sora lihat di sini karena dia merasa pikiran dia juga sedang masih stagnan ya. Masih ada stagnan dan tidak ingin adanya keributan karena dia merasa bahwa mungkin gitu ya, lebih bagus kalau aku langsung diem aja dulu, pergi dulu dari kamu ya. Karena di sini kalau Sora lihat dia menghindari adanya perdebatan ya. Jadi seperti karena dia merasa bahwa kalau ditanya soal masa depan dan kejelasan hubungan, dia masih belum bisa jawab apa-apa karena dia masih dalam situasi yang stagnan, ya. Oke. Di sini kayak dia merasa masih banyak hal-hal yang harus dia perjuangkan. Ya, dia sedang berusaha untuk surviving dan bertahan, ya. Bertahan dengan situasi dia yang tidak stabil, baik secara ekonomi maupun secara pikiran dan secara yang lainnya, ya. Jadi banyak hal yang berlangsung di sini. Kalau Sora lihat di sini tuh dia lumayan babak belur ya, yang harus surviving menghadapi segala situasi, tekanan dan kondisi yang tidak mudah. Artinya memang ada sisi-sisi dari eksternal juga yang mempengaruhi hubungan kalian ya. Mungkin tekanan dari pihak keluarga, mungkin dia ada tanggungan, mungkin ada stres dari kerjaan juga, ada hal-hal yang harus dibayar dan sebagainya ya. Jadi complicated. Oke. Nah, sikap dia yang menjauh itu dari kamu ya. Apa yang dalam perasaan menjauh itu sesungguhnya dia gimana perasaannya ya. Di sini dia merasa bahwa meskipun dia jauh dari kamu, ada perasaan masih terkoneksi, ada bridge di sini. Jadi sebenarnya meskipun menjauh, ada perasaan terkoneksi di sini ya. Dia merasa meskipun menjauh dari kamu, menjaga jarak dari kamu, adanya jembatan atau sesuatu yang menghubungkan kalian itu tidak bisa terputus meskipun kalian dia menghindari kamu terus-terusan atau menghilang ya. Di sini hatinya masih terkoneksi sama kamu ya. Masih terkoneksi sama kamu dan di sini sebenarnya ada perasaan sedikit merasa bersalah juga ya. Seperti merasa bersalah dan berharap kamu bisa mau maafin dan di sini ada perasaan seperti kosong ya. Karena jembatan itu kan biasanya menghubungkan dua sisi. Nah, sisi yang lain itu yang dia butuhkan. Jadi di sini menjauh dari kamu ada perasaan kosong. Ya. Dia menyadari bahwa dia itu bersikap seperti kekanak-kanakan ya. Maksudnya kayak cuek, gak mikir panjang ketika melakukan sesuatu, kurangnya pengalaman dan kurangnya pemikiran untuk jangka panjang. Jadi cuman kayak responsif awalnya langsungnya kayak ada masalah aku ngindar gitu. Karena nggak mikir jauh ke depannya, secara spontan aja gitu loh, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ada masalah-masalah tentang dari keluarga juga, mungkin ada masalah dari keluarga, ada masalah dari prinsip-prinsip yang ada ya. Jadi kalau Sora lihat di sini memang masalahnya complicated. Artinya bisa juga ada yang masalah di antara kalian ada unsur keluarga juga di sana ya. Entah itu karena masalah dari pihak keluarga, ada tanggungan keluarga gitu loh ya. Ada pembicaraan-pembicaraan dalam internal keluarga, tapi benar-benar dia dalam situasi yang kurang kondusif ya. Dan dia merasa seperti gimana ya? Dia seperti merasa sebenarnya jauh dari kamu ada perasaan hancur ya, atau perasaan di sini seperti tidak menentu, seperti ada perasaan-perasaan yang nggak tenang di hatinya dia setelah dia menjauh dari kamu. Gitu.
Oke ya. Jadi sebenarnya menjauh itu pun dia pikir bisa lebih baik, tapi ternyata malah merasa tak bisa lagi memungkiri ya kalau dia masih membutuhkan kamu. Ya. It really was me, not you. Dia menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di antara kalian itu adalah memang masalahnya ada di dia bukan di kamu, ya. Yang menjauhi itu memang dia yang memilih untuk kayak menghindar gitu loh ya, karena merasa mungkin nggak siap gitu loh ya. Dan dia menyadari kalau masih banyak sekali hal-hal yang tidak tersampaikan di antara kalian. Dia menyadari dan ini jadi buat dia juga nggak tenang gitu loh. Kesepian, nggak tenang gitu loh ya. Kayak sendiri pun tidak menyelesaikan gitu. Karena hati nurani itu bilang kayak, ayo kamu banyak loh hal yang belum kamu sampaikan. Masih ada banyak unek-unek dari dia ataupun dari kamu yang belum tersampaikan. Dan sesungguhnya dia masih sangat menginginkan kamu. Ya, dia tidak bisa membohongi jembatan di hatinya kalian yang terkoneksi menyatakan bahwa kamu masih sangat menginginkan dia. You're all I've ever wanted. Dia selalu menginginkan kamu, ya. Nah, kamu masih memegang hati aku dan perasaan aku. Jadi meskipun jauh secara fisik, ternyata secara hati tidak. Karena masih ada potongan hatinya dia yang kamu pegang atau masih kamu miliki. Walaupun di satu sisi dia menyadari bahwa aku ya tidak bisa menyerah dengan tanggung jawab aku sekarang. Berarti orang ini memang benar tadi Sora bilang ya, masih ada tanggungan secara finansial, masih ada tanggungan secara kerjaan, tanggung jawab yang membuat dia harus berkonsentrasi penuh sama hal itu dan mungkin belum bisa totalitas sama kamu. Tapi artinya dia nggak pingin sendiri, ada satu kerinduan karena jembatan itu selalu mengoneksikan kasih sayang. Walaupun dia menyadari aku sangat buruk terhadap sebuah komitmen atau janji ya. Di sini dia menyadari aku sangat buruk terhadap janji. Aku banyak janji yang dia menyadari aku belum bisa melakukan janji itu sama kamu. Gitu loh. Jadi sini ada perasaan bersalah ya. Karena tidak bisa memenuhi janji-janji dan komitmen-komitmen dia sama kamu. Dan dia menyadari bahwa aku minta maaf kalau aku menahan diri aku, I held myself back with you. Sih, dia menahan diri gitu loh. Bukan karena nggak sayang, tapi karena memang kondisinya dia membuat diri dia tuh kayak step back untuk nahan diri gitu loh. Ya. Would you give me the chance to make things right between us? Dia berharap masih ada kesempatan untuk dia bisa memperbaiki hubungan dia sama kamu. Ya. Paling tidak untuk memperbaiki komunikasi dulu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Memang tidak bisa langsung semua kayak membalikkan, wah situasi langsung berubah 180 derajat. Tapi di sini Sora ngomong ya, bridge itu kan juga communication. Jadi di sini kayak dia merasa kayak aku berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki komunikasi di antara kalian. Tuh kan? I'm sorry I couldn't follow through with my promise. Sih, ini nyambung sama ini. Ya, tadi sebelum Sora shuffle, Sora udah ngomong sebelum Sora ngambil kartu ini bahwa orang ini masih belum mampu untuk memenuhi janji-janji dia sama kamu, tapi dia tidak bisa membohongi hatinya dia. Kalau memang hatinya dia ya masih ke kamu ya, hatinya dia itu nggak sanggup kalau sendirian nggak ada kamu, butuh kamu, ya. Dan aku sekarang sedang melakukan apa yang harus aku kerjakan. Jadi banyak yang sedang masih berusaha berconcern, ya, concern untuk fokus kerja sama finansial dia, menenangkan hati dan perasaan dia, ya. Di sini kan ada Queen of Cups yang keluar, ya. Jadi artinya gini, dia menyadari bahwa dia sedang menenangkan hati dan perasaannya dan berusaha memahami bahwa memang kalian itu secara hati dan perasaan terkoneksi sebagai couple, ya. Itu yang Sora lihat di sini. Salah satunya dia menyadari kalau diri dia nggak stabil, dia harus bisa lebih stabil, ya. Dan sedang dalam usaha yang sangat banyak untuk yang namanya soal finansial. Jadi orang ini memang sedang mempertahankan finansial supaya situasinya safe dulu deh. Karena orang ini kayak merasa situasi aku sekarang nggak safe nih, nggak aman ya. Jadi orang ini pingin stabil dan pingin aman kalau yang Sora lihat ya. Dan aku masih berusaha memahami diriku sendiri karena dia menyadari dia nggak stabil dan dia harus bisa lebih banyak memahami diri dia sendiri. Apa sih yang benar-benar dia mau? Karena dia merasa dia juga memang mungkin kurang tegas gitu loh ya. Dan aku hanya pingin bikin kamu bahagia. Jadi sebenarnya gini, di sini ada satu perasaan kayak dia ngerasa aku tuh bertanggung jawab gitu loh. Kalau kamu sama aku harus bisa buat kamu bahagia gitu loh. Dan dia sekarang merasa bahwa kalau sama aku, mungkin kamu tidak bisa bahagia gitu. Karena dia cuma pengen kamu bahagia. Itu sih yang Sora lihat. Ya.
Sekarang kita lihat apa yang sekiranya akan dia lakukan ke kamu. Justice, dia akan melakukan hal yang seimbang. Kalau kamu pernah sangat effort sama dia, dia akan sangat effort balik ke kamu. Jadi ini adalah suatu kartu kebijaksanaan dan keseimbangan. Ya, dengan pertimbangan dengan matang-matang apa yang pernah kamu lakukan sama dia. Kalau kamu pernah berkorban banyak buat dia, dia ingin lebih bisa banyak berkorban untuk kamu. Kalau sebelumnya dia nggak punya banyak pertimbangan, sekarang dia ingin lebih jadi bijaksana dan punya banyak pertimbangan ke kamu. Jadi di sini adalah sesuatu yang dia ingin seimbangkan. Ya, kalau situasi kurang kondusif, dia ingin situasi lebih baik. Ya, paling tidak untuk komunikasi. Itu yang harus lihat ya. Komunikasi, pikiran yang ingin dia sharing sama kamu. Dia emperor. Dia ingin mampu menjadi seseorang yang lebih tegas, berani untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ya, kalau Sora lihat di sini, mempersiapkan masa depan untuk kamu. Salah satunya itu yang Sora lihat ya. Jadi sebagai sesuatu yang nyata untuk situasi balance, dia harus bisa menyelesaikan dan tampil sebagai seseorang yang lebih tegas. Dan di sini ada energi dari strength, ya. Dia ingin menjadi pribadi yang lebih kuat dengan mengatur egonya sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Dan kalau selama ini terlihat seperti yang lemah, ngindar dari kamu, dia ingin tampil sebagai seseorang yang lebih kuat, ya. Sekarang kenapa sih Sora hanya akan piping satu kartu? Kenapa dia sebenarnya sangat menginginkan kamu selain adanya koneksi di antara kalian ya? Kalau dia nggak pingin sendirian, karena dia merasa dengan gini loh, dalam kesendiriannya dia melihat banyak perspektif yang berbeda. Ternyata dia sangat butuh kehadiran kamu. Ternyata sendirian itu dia malah tambah resah, tambah gelisah, tambah nggak stabil karena kehilangan sosok yang banyak membantu dia, banyak ngasih dia pencerahan. Ya, jadi itu yang salah satu membuat dia menyadari ternyata tidak adanya kamu justru membuat diri dia makin gak jelas, makin bingung. Ya, karena kamu banyak berbagi pencerahan sama dia. Itu sih yang Sora lihat. Ya, dan di sini orang ini ingin datang dan ke kamu secara bertahap, step by step memperjuangkan perasaan dia, ya, menunjukkan sama kamu kalau dia memang benar-benar sayang sama kamu dan benar-benar cinta sama kamu dan sangat butuh sama kamu. Dia ingin menunjukkan itu, gitu ya. Dan di Hermit, ya, meskipun pergerakan itu tidak akan cepat dia lakukan, karena di sini banyak perenungan dan pertimbangan yang ingin dia datang ke kamu ingin dengan sebuahnya persiapan. Ya, ketika situasi lebih balance, ketika situasi sudah lebih baik gitu ya, dan pertimbangan dia sudah lebih mendalam, dia bisa mendapatkan pencerahan, pergerakan itu akan terjadi. Ya, karena dia ingin datang dan hadir sebagai seseorang yang aku bisa diandalin nih. Aku harus bisa kelihatan sebagai orang yang bisa diandalin, harus bisa jadi seseorang yang menunjukkan sama kamu, aku layak dan mampu. Gitu loh, ya. Kita akan lihat aja secara quick ya. Kira-kira ya, ada zodiak apa ya, ada zodiak apa dan ada pergerakan apa ya, kapan, karena kan sering sekali ditanya kapan nih waktunya, periode waktu. Sebentar, Sora lagi lihat ya, Sora mau pakai kartu apa. Oke, Sora mau pakai kartu angka ini yang mewakili angka. Sora akan ambil ini ada kartunya 1 sampai 12 ya. Jadi Sora akan mengambil 5 buah kartu di sini untuk periode waktunya. Probably dia akan datang dan memberikan kamu kabar atau kembali ke kamu ya. Kalau Sora lihat. Yang pertama ada 10. Angka 10 ini juga bisa berarti sesuatu untuk kalian. 10 hari atau 10 minggu. Ada yang 3 hari atau 3 minggu. Ada yang 6 hari atau 6 minggu. Ada yang 5 hari atau 5 minggu. Ada yang 4 hari atau 4 minggu. Di sini kalau Sora lihat kartunya ada Libra. Ya, zodiaknya ada Libra, ada Aries, ada Leo, ada Virgo, dan ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya. N, I, Z, A, O, R, E, D, B, S, P, I, R. Dikit lagi ya. M, H, Y, dan T.
stay. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sarah sharingkan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Oke, apapun maksudnya di sini, Sarah hanya berbagi ya. Dan kalau kamu mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Untuk booking personal reading kamu, Sora juga ada di Snapchat dan ada di TikTok. Untuk yang ingin bantu Sora secara donasi untuk pembelian kartu dan peralatan pembacaan, silakan linknya dari kolom deskripsi, cukup 10.000 aja. Terima kasih Sahara. Dari sini Sora ingin memeluk kamu karena Sora sangat sayang sama kamu. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye-bye.